Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rosenta Febri Mutiara Sinaga dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas yaitu strategi ekonomi kreatif dalam meningkatkan daya saing produk minyak kemiri. Latar belakang yaitu seperti yang kita ketahui, minyak kemiri merupakan produk alami yang telah dikenal luas karena manfaatnya untuk perawatan rambut, kulit, dan kesehatan secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk berbahan dasar alami, minyak kemiri memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar. Namun demikian, produk ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama karena metode produksi dan pemasaran yang masih bersifat konvensional. Kurangnya inovasi dalam pengembangan dan strategi branding, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing produk ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi berbasis ekonomi kreatif yang mampu mendorong inovasi, memperkuat nilai tambah, dan meningkatkan daya saing minyak kemiri di pasar domestik maupun internasional. Dengan permasalahan, minyak kemiri memiliki potensi besar sebagai produk alami, namun pengembangannya masih terkendala oleh kurangnya inovasi kemasan dan branding, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran. Banyak pelaku usaha masih menggunakan metode tradisional dan belum memanfaatkan media sosial atau e-commerce secara efektif. Selain itu, keterbatasan modal dan sumber daya manusia serta rendahnya kesadaran konsumen terhadap manfaat minyak kemiri turut menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing produk ini di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ekonomi kreatif dalam meningkatkan daya saing minyak kemiri melalui inovasi, kreativitas, dan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi strategi pemasaran digital yang efektif serta peluang kolaborasi dengan pelaku UMKM, desainer, influencer, dan pemerintah guna untuk memperkuat posisi produk di pasar lokal maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari jurnal, buku, dan laporan yang relevan yang membahas strategi ekonomi kreatif. Fokus analisis mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, analisis pasar, kedua, strategi pemasaran digital, ketiga, inovasi produk, dan keempat, evaluasi dampak ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan usaha minyak kemiri. Studi ini juga meninjau kasus produsen yang berhasil menerapkan strategi kreatif untuk memperkuat daya saing. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi daya saing minyak kemiri. Dari sisi kekuatan atau strength, produk ini kaya akan nutrisi, alami, dan sudah dikenal luas sebagai perawatan tradisional yang efektif. Namun, pada kelemahan atau weakness, utama meliputi kurangnya inovasi kemasan dan branding, serta rendahnya pemanfaatan digital marketing oleh pelaku usaha kecil. Lalu selanjutnya, peluang atau opportunities merupakan munculnya dari meningkatnya tren produk minyak kemiri dan gaya hidup sehat, serta terbukanya akses pasar melalui media sosial dan e-commerce. Sementara itu, ancamannya yaitu datang dari persaingan produk yang serupa, rendahnya kesadaran konsumen, fluktuasi harga bahan baku, dan regulasi yang terus berubah. Analisis ini merupakan menjadi dasar yang penting dalam merancang strategi ekonomi kreatif yang lebih terarah dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya, strategi ekonomi kreatif, yaitu untuk meningkatkan daya saing minyak kemiri meliputi beberapa langkah, yaitu langkah pertama, inovasi produk dan branding yang dilakukan dengan mengembangkan varian baru, kemasan menarik, serta membangun identitas merek berbasis budaya lokal. Lalu yang kedua, digital marketing kreatif yang dioptimalkan melalui konten edukatif, kerjasama dengan influencer, penggunaan AR, CEO, dan kampanye loyalitas pelanggan. Selanjutnya, produsen perlu meningkatkan kualitas dan standarisasi, seperti pelatihan sertifikasi dan teknologi pengemasan modern. Strategi ini mencakup kolaborasi lintas sektor dengan desainer, pemerintah, dan sektor pariwisata untuk memperluas pasar. Lalu yang terakhir, perlu dilakukan
ekspansi global dengan menyesuaikan strategi pemasaran dengan preferensi lokal dan menjalin kerjasama dengan distribusi internasional. Strategi terpadu ini diharapkan mampu mendorong minyak kemiri menjadi produk unggul yang kompetitif secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya, contoh strategi digital marketing. Yang pertama, membuat video tutorial dan storytelling. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat video singkat berisi cara penggunaan minyak kemiri serta menceritakan asal-usul produk, manfaatnya, dan kisah balik dari brand tersebut. Hal ini akan membangun kedekatan emosional dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Lalu yang kedua, influencer marketing. Hal ini kita bisa menggandeng influencer atau terutama di bidang kecantikan atau kesehatan alami untuk mereview dan merekomendasikan produk tersebut. Hal ini merupakan cara yang efektif menjangkau target pasar yang lebih luas dan membangun citra positif. Lalu selanjutnya, AR atau Augmented Reality. Dengan menggunakan teknologi AR, untuk menciptakan pengalaman interaktif seperti mencoba tampilan rambut sebelum dan sesudah memakai minyak kemiri, hal ini membuat promosi akan lebih menarik dan modern. Lalu yang keempat, CEO dan iklan digital. Dengan mengoptimalkan website agar mudah ditemukan di mesin pencari atau SEO dan menggunakan iklan berbayar di Google atau media sosial untuk menjangkau audiens secara tepat sasaran dan meningkatkan penjualan. Lalu yang terakhir, melakukan kampanye media sosial dengan promosi rutin di Instagram, Facebook, TikTok, dan berbagai konten lainnya, termasuk visual yang menarik, hashtag yang relevan, giveaway, polling, dan testimoni. Tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi dan brand awareness. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah ekonomi kreatif dapat mendorong pelaku usaha untuk menonjolkan keunikan produk seperti branding tradisional, kemasan yang menarik, dan cerita lokal di balik minyak kemiri. Hal ini akan menjadikan produk lebih bernilai dan mampu bersaing di pasar yang kompetitif. Lalu, inovasi seperti formulasi baru, tanpa bau, atau ringan, kemasan praktis, serta strategi pemasaran digital seperti media sosial, e-commerce, membuat produk lebih mudah dikenal dan dijangkau oleh konsumen termasuk generasi muda. Lalu, pemerintah dapat membantu lewat pelatihan, akses modal, dan promosi produk lokal. Sementara kolaborasi dengan UMKM, akademisi, dan komunitas kreatif membuat inovasi serta memperluas pasar produk minyak kemiri. Hal ini diperlukan dukungan dari pemerintah dan kolaborasi dari berbagai pihak. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.